Kurang keras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat senantiasa terus kita haturkan, kita ucapkan kepada baginda kita, kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkat dengan karunia beliau, hari ini insyaallah kita dikumpulkan bersama ahli-ahli syurga insyaallah. Amin ya rabbal. Majelis yang dimuliakan oleh Allah tadi, alhamdulillah, al-ustadzul kiram, al-akhil fadil, guru kita yang mulia, akhina fillah, al-ustadz Muhammad Mukhlis Anwari sudah menyampaikan muqaddimah daripada kitab Bidayah wan Nihayah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ardabi, dan tadi panjang lebar beliau menyampaikan kepada kita semua di antara kemuliaan-kemuliaan ilmu. Dan hari ini kita sekarang berada di majelis ilmu, maka ini adalah satu anugerah yang besar. Nah, seandainya orang itu tahu fadilah majelis ilmu, seandainya ma'asyiral muslimin, seandainya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya keluarga yang dibanggakan dimuliakan oleh Rasulullah tahu fadilah majelis ilmu, maka niscaya dia akan datang merangkak untuk datang ke majelis ilmu itu. Merangkak betingkau, betis lumpuh stroke. Misalnya tahu mengerti fadilat majelis ilmu, dia akan datang betingkau, hendak datang mulianya majelis ilmu. Maka kalau di majelis ilmu hari ini, malam ini, Abah Sultan, siapa yang hadir mengunjungi kita 100 juta seikung, hakun kada kita? Kurang keras hakun kada? Ading-ading nih 100 juta seikung datang ke majelis ilmu dapat 100 juta hakun kada? Kurang keras hakun kada? Yang bungul beneran kada hakun? Iyalah. Maka lebih dari itu fadilat kemuliaan daripada majalisul ilm. Nah, sudah pada pembukaan di awal itu dikatakan majalisul ilm rawdah min riyadil jannah. Majelis ilmu itu adalah taman daripada taman surga. Beruntung orang yang datang di majelis ilmu, beruntung orang yang membukakan rumahnya di majelis ilmu, beruntung orang yang mengeluarkan, menginfakkan hartanya untuk majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin, tidak ada yang lebih mulia dari itu. Tidak ada semulia di antara majelis ilmu. Nah, dikatakan di dalam kitab Nuzhatul Majalis, nukilannya ma'asyiral muslimin, apa dikatakan dalam kitab itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar. Surah apa? Adik-adik, surah apa? Apa ngantuk? Surah apa? Az-Zumar. Apa artinya Az-Zumar? Hah? Artinya apa? Artinya apa? Dulu Az-Zumar tadi. Tuh adik yang dibuncit tadi, apa dia artinya? Aku sembunyi. Nah, surah Az-Zumar ayat 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, kata Allah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Kada sama orang yang berilmu. Dan kita minta doa kepada Allah setiap hari, setiap saat, setiap salat kita, setiap sembahyang kita. Apa doa kita, ma'asyiral muslimin? Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Apa kita diberikan hasanah di dunia itu apa? Kebaikan di dunia itu apa? Nah, maka dinukil dari kitab itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa hiyal al-ilmu, yaitu ilmu. Jadi orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, dia adalah orang ahli ilmu. Dia adalah pecinta-pecinta ilmu. Dia adalah ahli-ahli majlis ilmu. Dia adalah orang-orang yang membukakan rumahnya untuk menuntut ilmu. Nang sugi banyak di negara ini. Jujur kada? Jujur kada? Ada nyaring. Nang sugi banyak apa kada? Cil.
Cil menguringan samudah teman lagi cil lagi kita. Banyak kan yang sugi di negara ini katakan. Yang ini banyak ada. Karasi banyak ada. Nah, kalau karas patah karena digawe. Banyak nang sugi. Tapi siapa yang mau membuka rumahnya untuk majelis ilmu? Siapa yang mau mengeluarkan hartanya untuk majelis ilmu? Siapa yang mau susah payah tenaganya menghabiskan waktunya untuk majelis ilmu? Kada banyak. Kada banyak. Kenapa? Karena kada mengerti daripada fadilah ilmu. Tidak mengerti daripada kemuliaan ilmu. Nah, bahkan tadi dikatakan orang yang diberikan kebaikan di dunia itu hasanah itu di dalam kitab Nuzatul Majalis tadi dikatakan wahiyya al-ilmu wa fil akhirah, dan di akhirat jannah. Maka orang yang masuk surga itu kan tidak orang nang bungol kan tidak. Nah, nang bungol itu kan tidak. Maka orang yang dimasukkan ke surga itu adalah orang yang berilmu, apalagi ilmunya dekat dengan dirinya itu kepada Allah, ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ajibnya lagi dikatakan dalam Al-Quran, di dalam kitab, masih di kitab itu apa? Walladzi yumituni, ujian Allah. Ya, kalau dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara ayat 81, dan yang dimatikan, yang mematikanku. Apa yang dimatikan itu? Apa orang yang mati itu? Ai al-jahlu, orang yang bungol. Majelis ilmu di rumah, majelis ilmu bertatai rumah, nang datang gurunya jauh-jauh, nang datang gurunya alim-alim, nang datang gurunya hafazatul Quran, ahlul Quran wa khasatuh, tapi batisnya barat, anak berjalan menyebelah rumah dah. Barat batisnya bahkan memusuhi lawan majelis ilmu. Nah, ini orang yang dimatikan oleh Allah hatinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, bagaimana orang summa yuhyini, kemudian orang yang dihidupkan hatinya ay bil ilm, yaitu dengan ilmu. Nah, maka orang yang hidup hatinya itu orang yang cinta lawan ilmu. Nah, ya, ada yang cinta lawan begublahan, gak ada. Cinta lawan dum-duman, gak ada. Becatur sama lawan, gak ada. Ini yang ketujuan ilmu. Lihat julak-julak kita di sini yang tua-tua datang sini ke majelis ilmu. Apalagi bukan biar menganum-anum nih, masya Allah, luar biasa. Biar wah ini tinggal mandi lebih lanjang kata bapak, ayo kata bapak. Mandian bukan santri lebih lanjang, misalnya kata bapak dahulu asal menuntut ilmu bujur-bujur. Nah, menuntut dan orang yang berilmu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kayak Nabi yang ini ada melihat nih di sekolah pesantren di PIP nih. Namanya ini kayaknya sudah 10-20 tahun, ada gambarnya tahun 2023. Ini bakas kita lulusan tak imbai nah. Saya kongsi Ahmad, saya kongsi Udin, saya kongsi Paloy, saya kongsi siapa lagi ngarannya ini, si Ules. Nah, misalnya ini gambar kita bahari. Ternyata 20 tahun setelah itu apa nang bakas menuntut ilmu. Ada nang padahal waktu menuntut ilmu saat mau sudah dipenjelaskan buring orang beliuran. Ada juga bahano masuk bahano kada. Tapi nya menuntut ilmu ternyata setelah 20 tahun keberkahan dia. Apapun gawiannya diberikan keberkahan oleh Allah. Ada yang jadi tuan guru adik, ada yang kemana-mana madam tulak orang kita negara ini. Madam kemana-mana ternyata kekayaannya itu berberkah. Ada yang berbini 4 sarubah pula. Ada paling. Apa Sultan ada Abu Sultan? Kayak aja Abu Sultan aja ikut aja gila. Jangan banyak-banyak ini. Sukses berberkah, ada yang jadi tuan guru pula, ada yang jadi imam karena ilmu. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang ahlul ilmu. Dan janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini nang ading belajar nahwu di sini nih. Pesantren nih. Yarfa'u itu fi'il apa? Fi'il apa? Yang ini dengan kita fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa makna fi'il mudhari itu? Sedang, apa lagi? Sedang, langkar, bunga, sialah. Sedang akan. Fi'il mudhari maknanya dalam bahasa Arab apa? Tufidul hal
Istiqbal tufidul hal wal istiqbal. Artinya apa? Artinya orang yang berilmu itu senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat terus. Nah, jadi ulun bercerita di kita malam ini sedikitlah mengambil berkah berkisah di akhirnya billah. Ulun ini bakawan lawan sini mulai kekanakan di negara sini. Kami ini harus gana di negara sini. Nah, karena ibu kota negara ini pindah, paksa kami buka kandangan. Nah, ibu kota negara pindah kan kandangan. Waktu halus sidit mandi masih bertelanjang, ampun maaf Ustaz. Ya itu telanjang gitu nang dipuncu tuh. Lagi halus, mandi ke sungai kita ya tanah, ulun India juga hari lagi halus. Mandi telanjang kita. Jadi bertemu Sidin, ulun waktu itu Sidin sekolah di SDN Bayangan. Seharusnya, nah sih SDN Bayangan situ. Ulun SDN Tambangan 4 sini. Kami tetamu lomba adzan. Lomba apa? Lomba adzan. Ada kayak ini, kok lomba main game? Lomba main apa itu nang online tuh balik? Apa deh? Apa? Itu pengalaman juga nah itu Ustaz yang keluar pondok pemainnya apa hari kami mainannya lomba adzan. Kamu Ustaz Mukhlis kelas berapa Ustaz? Kelas 6 kan? Kelas 3 kan? Kelas 3 4 SD lomba adzan. Ulun mewakili Tambangan Sidin Bayanan. Pas itu Sidin tak ada hulu. Jadi Allahu Akbar jadi Sidin. Mbak itu tak diam Sidin setengah jam ulun kira sudah tuntut. Diam Sidin kadang lagi menyahut menggatar dari dada rintuh menggatar. Jadi ternyata kami tuntung SD sekolah di Sanawiyah Tambak Bidin tak kumpul pula sakalas pulang lawan Sidin. Nah itu waktu Sidin Sanawiyah sudah mengaji lawan Tuan Guru Allah Yarham Bapak Mujib Kahkolpian Pak Mujib. Nah, tahsin Quran, tahfiz Quran di situ. Jadi hari itu sambil Sanawiyah sambil mengaji. Wah ini Sanawiyah mengaji juga aja kalau guru lah. Sambil mengaji. Maka Ustazlah bilanya salah lawan paikat bahari di paikat sini dibatis. Wah ini akan di paikat isu boleh dia lah. Bahari di paikat dia. Nah, kami bahari mengaji ke sini berjukung wala Allah yarhamu alim wa ayah usyairi bahari malam-malam. Nah, ini nyaman banget sudah. Jadi jangan kulit majelis itu. Ternyata apa berjalan itu Allah mungkinlah menakdirkan kami belajar. Nah, itu nah. Tapi dengan semangat hendak belajar, duit kan tidak ada kesulitan juga. Tapi semangat hendak belajar. Akhirnya sampai ke Martapura. Alhamdulillah. Waktu itu Abah Guru sekumpul di sekumpul masih hidup. Nah, kami belajar pulang di Martapura. Sekalinya belajar ke Martapura, Sidin tes ke luar negeri, lolos pulang Sidin ke Mesir waktu itu. Nah, habis itu apa? Sempat Sidin kemudian tahfiz Quran pulang di Bogor, ya. Nah, di Bogor. Perjalanan waktu ini bahari itu tahun 2000-an. Dari 2000 lolos sampai 2003. Sampai kemudian sekalinya tak ke Mesir Sidin pada hulu, belum tadi Sidin pada hulu. Tak kumpulan pulang tuh Abang Yusuf ada tuh hari ini. Saksinya Alhamdulillah. Jadi waktu 2003 Ustaz Mukhlis anak berangkat ke Mesir, Sidin suan dulu ke ulama-ulama di negara ini. Allah yarhamu alim, Sidin sempat bertemu mualim sunni itu guru usuk tuh yang membawa itu anak. Nah, Sidin itu bahari. Kada tahu kita menuntut ilmu aja dengan kada tahu. Ternyata setelah itu apa tak kumpul di sana pulang 10 tahun menuntut ilmu. Kada gampangan dengan menuntut ilmu di luar negeri. Abah kadida, mama kadida, datang sana meninggal kada tahu. Dari internet belum ada banyak lagi kadida internet. Nah, apalagi kita meninggal pacar di semua sedih benar dengan kasihan hasil sangat ini kawin sudah pacarnya tadi sakit gitu di sini nih. Masya Allah. Tapi berkat ilmu kita akan menceritakan, tapi Allah menjanjikan berkat ilmu. Sidin Bulik 2011 ditawari pemerintah HSS zaman mudah-mudahan panjangkan umur zaman kakak Sidin zaman Bapak Syafi'i, mudah dipanjangkan umur Sidin. Iya Sidin lawan ulun ingat lawan mualim Allah yarhamu alim Samsuni supaya setiap kampung ini ada yang hafal Quran. Setiap kampung di HSS ini ada yang hafal Quran. Itu programnya dulu Bapak Syafi'i lawan mu'alim dan guru-guru yang lain.
Kemudian alhamdulillah Sidin bulik dari Mesir dipercaya tahun 2012 itu 12 tahun terakhir. Jadi jangan Sidin sampai sabuhannya belum ada lagi, sabar sampai dibangunkan 3 bulan. Maka di situ padang hantu dia digambah situ. Digambah itu padang hantu, kuburan itu yang orang-orang covid itu nah dikubur di belakang pesantren sini. Tapi sabar alhamdulillah dari 2012 sampai ini tahun berapa? 2023. Ternyata apa? Alhamdulillah banyak yang habis Quran di tangan Sidin. Ulun sebagai sidang sanak bangga. Bahkan alhamdulillah bersyukur, artinya berkat Sidin orang negara banyak yang menghatamkan Al-Quran, hafal Quran di tangan Sidin. Siang malam Sidin mengajari 24 jam mengajari. Kalau bang gajinya tinggi, mana gajinya tinggi? Tapi alhamdulillah berkat ilmu itu Allah angkat. Berapa itu insya Allah Ustazna akhirnya mengalir itu pahalanya. Nah mungkin di negara ini ada banyak murid-murid Sidin juga lah. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa orang alumninya yang sampai ke Mesir. Dan ada ke Yaman dia sila. Alhamdulillah. Orang kita, orang Satria. Yang dikenal Satria itu kampungnya Gau juga. Alhamdulillah. Apa artinya di pianway ini? Jangan malas menuntut ilmu. Pianway ini jangan kulir menuntut ilmu. Ternyata keberkahan itu ada. Dan rupanya lah kita bahari kada tahu hikam nak kayak Tuan Guru bahari. Dan bilanya menuntut ilmu tuh kayaknya kada takabuncu tuh dari sini. Bila duduk tuh takabuncu. Rupanya alhamdulillah kesininya ada aja berkahnya. Nang kayak apa Sultan sekali. Biar kada tahu apa Sultan ini bahari alhamdulillah sekolah di Darul Lughah wa Da'wah. Ada sini satu Buya Hasan. Dan alhamdulillah sini sampai apa? Sampai satalam makan lawan Buya Hasan. Alhamdulillah keberkahan kan. Meskipun ujar nakal juga hari ujar ada tahu bang ulun. Tapi artinya keberkahan itu ditarik oleh Allah, keberkahan ilmu. Bang Subay, keberkahan ilmu. Dan ternyata nang orang paling beruntung di dunia ini lain orang sugih. Nang paling beruntung di dunia ini lain orang yang rumahnya mewah. Nang beruntung di dunia ini lain orang yang berisi harta miliaran dan bilang kada. Ternyata orang yang beruntung itu adalah orang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai ujar sabda Nabi dalam riwayat, man a'tahu Allahul ilma faqad a'tahu al-jannah. Dan orang yang diberi, siapa orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka sungguh dia akan diberi oleh Allah itu surga. Qad itu ada, kalau qad huruf qad apa di dalam jurumnya apa? Huruf qad. Huruf qad itu harfu qad bila masuk ke fi'il madhi maknanya apa? Maknanya apa? Artinya bahasa kita apa? Lain haji pasti lain. Pasti. Artinya bila orang diberi Allah itu ilmu, pastinya diberi surga. Surga di mana? Di dunia. Lawan akhirat. Arti di dunia di akhirat itu nyaman hidupnya. Tapi harus lapah dulu kita ini menuntut ilmu. Nah maka hari ini ibu-ibu dan yang di belakang niatkan kita mudahan anak-anak kita menjadi nang soleh dan soleh. Niatkan anak-anak kita supaya ahli ilmu dan kita mengambil keberkahan. Tuh gambar siapa? Gambar siapa? Gambar Datuk Kalam. Berapa tahun Datuk Kalam itu menuntut ilmu? Ada yang tahu lah. Sidin dalam riwayat kurang lebih umur 30 tahun sudah berangkat ke Mekah. Umur 30 tahun itu Sidin sudah alim, sudah mengajar, belajar dengan guru-guru di Mekah sampai berapa tahun? 35 tahun dalam riwayat. 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah ada yang mengatakan. Dan itu pun bebuan Sidin hendak menuntut ilmu pulang kemana? Ke Mesir pulang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adik ini sampai juga ke sana insyaallah. Sampai ke Mesir, sampai ke Bukit insyaallah ke Ardil Kinanah. Buminya Nabi Yusuf, buminya Imam Syafi'i, buminya Ibnu Athaillah Sekandari, buminya Imam Husain sampai nanti ke Mesir insyaallah. Amin. Buminya para aulia salihin, buminya para sadah ahlul bait yang terdahulu di Mesir. Di sana ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidah Aisyah,
Ini beliau para masjidin bahari di sini Husain. Tiap hari bila berjalan itu di muka makam tuh Imam Dardiri sini lah. Kan kitabnya kita baca di muka masjidin dan turun jalan kira anak ke belajar ke pengajian melewati makamnya Imam Dardiri. Coba lihat sini, hendak ke Mesir pulang. Artinya apa? Nuntut ilmu sampai wahidi berapa juriat-juriat yang diberikan oleh Allah. Insya Allah sampai hari kiamat dapat keberkahan. Begitupun yang lainnya. Jadi itu orang yang paling beruntung adalah may yuridillahu bihi khaira yufaqihu. Hari ini supaya sampai murid ke rumah kalian. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu. Hari ini hafalin. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu ujar Nabi. Baca sama-sama. Man yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Nah, siapa ujar Allah nang Allah itu menghendaki kebaikan lawan dirinya diberikan faqih dalam agamanya. Lain sugih, lain banyak duit, lain tapi diberikan ilmu. Hati-hati aja biar orang ahli ilmu Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Sedikit kisahlah ulun tutup 5 menit. Siapa yang kita ambil berkah dan sampai alhamdulillah, artinya sanad amaliyah, sanad ilmu, sanad kemuliaan itu sampai kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kemudian dalam riwayat ya Allah, Sidin kemudian sampai Sidi Syekh Saman Al-Madani dapat kemuliaan. Kemudian mendapat izin tarekah ya Allah. Tarekah apa? Samaniyah, mendapatkan madat kemuliaan dari Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian sampai ke datu-datu kita, sampai ke guru-guru kita, sampai ke kita, sampai ke abah guru sakumpul, sampai nang amalan yang kita baca. Bersumber dari siapa? Di antara Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kayak apa dalam riwayat Sidin itu menuntut ilmu apa sultan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kawitan Sidin kecil kawitan Sidin mama Sidin mautus nak ikam hendak sekolah ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi kayak utuh amat tuh amat kasih amat tuh halus sih mata lagi masih hanya bermula bujang dia kira-kira 15 ke 16 tahun masih hendak kemana menuntut ilmu dari kampung Sidin Jilan tuh ini itulah perbatasan antara Irak lawan Iran kurang lebih itu. Hendak tulak ke Baghdad jadi jarang umat bawa nak ini disuruh membawa emas. Orang negara ini hafal benar masalah emas nih, tahu benar mencampur nang emas lawan perak kena emas lawan tembaga bisa benar mencampur. Itulah. Nah emas nih emas bujur lah nang ada bercampur emasnya nih dibawa oleh Mama Sidin diandak di baju. Nah digamis model kayak gamis dijahit oleh nang umat di baju dalam. Nah jadi kainan kai bilanya ikam butuh duit, bilanya ikam kena keperluan hendak nukar kitab kah apakah ambil emas itu jual kena ujar nang umat. Kemudian Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sidin tulak lawan siapa? Lawan kabilah, lawan rombongan tulak dari Jilan menuju Baghdad. Kemudian di tengah perjalanan itu datang perampok, dirampok oleh perampok. Kemudian perampok ini terkenal qati'ut turuq namanya. Perampok zaman bahari itu kayak kita orang negara sini bilanya pedagang bari ada perampok di muara Sungai Baritu situ kah apakah bahari lah. Ini kan tidak lagi sama sudah alhamdulillah dah. Kemudian dirampok pian semua nang rombongan tadi ditangkap bahkan dibunuh. Kemudian sampai kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi Sidin lagi halus, lagi muda sampai. Kemudian setelah itu ditanya, sebenarnya sudah dijarah, diambil hartanya sampai kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani muda. Kemudian apa? Ujar Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa aku kada ditangkap nih, ditawan? Duhai artinya duhai syabab, duhai pemuda, duhai anak, apa yang ada dengan engkau?
Lalu jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, duhai Tuhan, ini saya memakai baju dan di baju saya ini banyak emas titipan orang tua saja, titipan orang tua saya. Lalu bingung perampok nenek, apa ini artinya? Orang diisi duit itu disembunyikan ya, ini dibukanya, dikisahkan sini jujur benar. Nanti ini jujur dengan sifat jujur ini. Nah ini jujur. Jangan kayak hari ini masukkan sekolah lawan mama ke pesantren kayak main ke pesantren sekalinya main game di luar. Nah itu kan jujur. Saking jujurnya itu, lalu kepala perampok tadi melihat itu, ujar kepala perampok, saya tidak pernah menemukan orang seperti ini, anak muda ini. Lalu ditanya, siapa ikam? Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, aku Abdul Qadir. Dari mana? Dari negeri Jilan. Nah, dan beliau ini bernasab mulia sampai kepada Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan. Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian setelah itu, anak muda, kenapa engkau artinya mengisahkan ikam membawa emas di baju ikam ini? Ujar mamaku, jangan ikam berdusta. Nah jadi pesan kawitan ini bagus, jangan berdusta. Nah kayak sebuting aja, ayo ikam tolak menuntut ilmu, jangan berdusta, jujurlah engkau. Akhirnya setelah itu apa, melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani nang andung tadi sudah jujur, lalu apa, kepala perampok tadi biar tobat minta ampun lawan Allah, menangis di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya kami tidak pernah melihat anak muda yang jujur seperti ini. Pada pernah menemukan orang yang jujur, ini anak dirampok, orang bisa menyembunyikan harta, tapi ini apa? Menjelaskan kalau ini mengisahkan membawa emas di dalam pakaiannya. Akhirnya ujar nang pimpinan perampok tadi, pian hendak kemana? Ulun hendak ke Baghdad, hendak menuntut ilmu. Nang ujar perampok tadi, kami ampihan sudah merampok, kami tobat, kami umpat lawan pian aja, kami anak khadam lawan pian, kemana pian? Kami umpat, padahal lagi halus lagi. Nah ini sifat jujur dengan, jujur dikatakan, bila ambil duit kawitan berbeda, kantongan abah diambil, simpannya, bilang abah duit, nah ada bu, jujur, sifat jujur. Nah itu diantara sabun tahsilul hasil, kemuliaan menuntut. Dan terjadi apa ketika menuntut ilmu? Beliau menghabiskan waktunya menuntut ilmu, diberikan kemuliaan sampai wahai ini kita puja-puji, sampai wahai ini kita baca apa kitab-kitab beliau, sampai ini kita hadiahkan Fatihah tawassul kepada, dan sampai kiamat berberkahan ilmu. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Beruntung malam ini alhamdulillah Abah Sultan insyaallah mudah istiqamah bagi kita sampai ke mati insyaallah. Dan majelis ilmu sampai ke mati, dan dimudahkan rezeki sini insyaallah yang banyak, yang halal, yang berkah. Dan mudah-mudahan kita pun semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan kita dicatat insyaallah min ahlil ilm. Mudah-mudahan kita dicatat termasuk orang yang berjalan di jalan ilmu, karena dalam riwayat dijanjikan siapa orang yang mati dalam menuntut ilmu, dia termasuk mati syahid. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin Allahumma amin. Allahumma ya Fattah ya Razzaq ya Alim al-Ghaib wa Syahadah, افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين، وافتح علينا فتوح الرازقين، وارزقنا يا رب رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. يا الله ببركة هذا المجلس المبارك، ya Allah berberkati hadal majlis mubarak. Siapa yang hari ini engkau coba dengan kesusahan, mudahkan ya Allah. Siapa yang engkau coba hari ini dengan kesempitan rezeki, berkat majlis lapangkan ya Allah. Siapa yang engkau coba hari ini dengan penyakit, berkat majlis ini sembuhkan ya Allah. Siapa yang hari ini ya Allah keras hatinya untuk datang ke majlismu, berkat pertemuan malam ini dibukakan hatinya untuk datang ke majlismu ya Allah. Dibukakan hatinya untuk berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan tenaganya di jalanmu ya Allah. Dan mudahkan kau panjangkan guru-guru kami, Ustaz kami akhina billah Muhammad Mukhlis, mudah panjangkan umurnya, siapkan badannya insyaallah dalam dakwah ilallah, dakwah meraih ridha Rasulullah SAW. Dan semua guru-guru kita yang hadir dimuliakan, wabil khusus sahibul majlis akhina billah Abah Sultan sekeluarga, dimudahkan rezeki yang halal yang berkah dan min ahlil istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana ma'al abrar برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم, minta halal, minta ridha, minta maaf biar keberatan kalau ada salah-salah dan kekhilafan zahir dan batin mohon dimaafkan. Wabillahi